Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran katekismus. Nah, kita akan masuk dalam pertanyaan yang ke-92, yaitu apa sakramen itu? Jawabannya yaitu suatu ketetapan kudus yang ditetapkan oleh Kristus, di mana melalui tanda-tanda yang kelihatan Kristus dan berkat-berkat dari konvenan atau apa yang diaplikasikan atau dimeteraikan, dilambangkan kepada orang-orang percaya dimanapun mereka berada, dimanapun orang-orang percaya itu berada, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, melalui pertanyaan yang ke-92 ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Hal yang pertama, yaitu berbicara tentang perjamuan Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 11, ayatnya yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat yang ke-26, di sana dikatakan bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, perjamuan Tuhan dikatakan bahwa setiap bulan di setiap gereja mengadakan perjamuan kudus. Dalam awal bulan sudah dikatakan bahwa perjamuan kudus supaya mengingat kembali pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang memberikan kemenangan, yang memberikan keselamatan kepada setiap kita orang-orang percaya dimanapun berada. Nah, saat Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus atau menghapus setiap dosa umat-umat Tuhan, bukan hanya untuk orang percaya, bagi seluruh dunia ini tanpa terkecuali, tapi bagi setiap orang yang mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya itu pribadi, lepas pribadi. Hal yang kedua yaitu berbicara tentang iman. Kita bisa lihat di dalam Roma yang keempat, ayat yang ke-11, di sana dikatakan bahwa dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam Roma 4 ayat yang ke-11 ini dikatakan bahwa orang-orang pada waktu itu mereka katakan mereka dengan berlomba-lomba bersemangat melakukan hukum Taurat. Mereka percaya bahwa saat mereka melakukan hukum Taurat mereka akan diselamatkan. Tetapi Rasul Paulus berkata kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Roma bahwa hanya melalui iman saja, yaitu hanya melalui mereka beriman dan mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan menerima keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma bahwa bukan karena mereka melakukan hukum Taurat mereka diselamatkan, tapi karena mereka beriman, hanya oleh karena iman mereka percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap langkah kehidupan mereka, maka akan mereka diselamatkan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, mungkin dengan kondisi yang hari ini terjadi dalam setiap kehidupan kita mau percaya bahwa apapun kondisi yang kita alami dalam hari-hari ini, kita mau mengandalkan Tuhan, terus berharap dan bersandar bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi kesimpulannya bagi kita semua bahwa tadi saya sudah katakan, yang pertama itu berbicara tentang perjamuan Tuhan, itu berbicara bahwa perjamuan Tuhan kenapa dilakukan supaya kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan dalam menebus setiap kita orang-orang percaya dimanapun kita berada. Dan yang kedua yaitu bahwa kita diselamatkan, bukan kita melakukan kalau kita lihat dalam jemaat Tuhan yang ada di Roma, mereka melakukan sunat, berlomba-lomba melakukan sunat supaya mereka diselamatkan. Tidak, Bapak Ibu Saudara, hanya oleh karena iman saja kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hanya oleh karena kita beriman, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita dapat diselamatkan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Inilah katekisme yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.